Bab 261 Membuka Kasino, 2. Mencari lebih banyak inti kristal, menemukan dan mengumpulkan ramuan obat yang dibutuhkan untuk membuat ramuan pesta darah, dan membuat pemanah dan penyihirnya menembus level senior sebelum kompetisi dimulai, inilah masalah yang dihadapi Shen Yanxiao saat ini. Dan untuk menyelesaikan semua masalah ini dalam waktu 6 bulan ternyata sulit. Setelah kembali ke sekolah Roland Suci, Shen Yanxiao mencari kesempatan untuk menghubungi Qixia dan yang lainnya. Dia dengan ambigu memberitahu keempat orang itu bahwa dia membutuhkan banyak inti kristal. Bahkan di masa lalu, Qixia tahu bahwa Shen Yanxiao membutuhkan banyak inti kristal, tetapi dia tidak terlalu banyak bertanya tentang tujuannya. Dia selalu merasa bahwa Shen Yanxiao memiliki banyak rahasia. Dan jika Shen Yanxiao tidak mau memberitahunya rahasia-rahasia ini, maka dia tidak akan menyelidikinya. Tidak sulit untuk mendapatkan puluhan ribu inti kristal, tetapi hanya jika metodenya adalah sesuatu yang licik. Qixia mengelus dagunya. Dia serius memikirkan masalah Shen Yanxiao. Saya tahu bahwa korps tentara bayaran memiliki banyak inti kristal di tangan mereka. Yang Si, yang duduk di samping berkomentar. Para tentara bayaran sering menerima tugas untuk membersihkan binatang iblis dan binatang ajaib. Sebagian besar inti ajaib yang mereka peroleh dengan membunuh binatang ajaib diambil oleh karyawan mereka. Di sisi lain, hanya sedikit orang yang menginginkan inti kristal dari binatang iblis, karena inti jenis ini hanya memiliki sedikit nilai. Dan kebanyakan orang tidak akan membelinya dalam jumlah besar, sehingga para tentara bayaran hanya menimbun banyak inti kristal di tangan mereka dan menunggu untuk disingkirkan. Membeli inti kristal dari tentara bayaran sama sekali bukan tugas yang sulit. Masalahnya adalah kita harus merahasiakan masalah Xiao kecil saat membeli inti kristal. Jika kita membelinya secara terbuka, saya khawatir akan ada beberapa orang yang ingin menyelidiki masalah ini. Qixia juga memikirkan hal ini. Di seluruh benua Radiance, tidak ada yang menginginkan inti kristal. Jika mereka membeli banyak, mereka takut itu akan membangkitkan rasa ingin tahu beberapa kekuatan, jadi tidak mengherankan jika kekuatan ini akan melacak tujuan inti kristal ini. Rumah lelang kilin dapat mengumpulkan banyak inti kristal karena merupakan tempat lelang. Tidak seorang pun tahu bahwa semua inti kristal ini akan jatuh ke tangan satu orang. Oleh karena itu, hal itu tidak akan menarik perhatian. Meski begitu, Qixia tidak berani menggunakan semua rumah lelang mereka untuk mengumpulkan inti kristal bagi Shen Yanxiao. Jika tidak, hal itu akan membuatnya sangat pusing jika terjadi masalah. Sekelompok orang merenungkan dan mencoba menemukan cara yang baik untuk melakukannya dengan mudah. Setelah beberapa saat, akhirnya Qixia memikirkan sebuah ide. Apakah kamu ingat kasino yang pernah kita menangkan sebelumnya? Aku ingat, bukankah kau bilang kau akan menjadikan tempat itu sebagai markas kita? Kata Tang Nasi. Qixia awalnya tertarik pada kasino itu karena kelompok Pantom mereka membutuhkan tempat untuk berkumpul. Saya punya rencana itu. Namun, sekarang saya sudah memikirkan cara yang lebih baik untuk menggunakannya. Mengapa kita tidak terus menjalankannya sebagai kasino? Namun, kita akan mengubah peraturannya. Taruhan judi tidak akan lagi terbatas pada koin emas saja, dan alih-alih terbuka untuk siswa sekolah Roland Suci, target kita adalah para tentara bayaran yang ditempatkan di kota hitam. Kata Qixia sambil tersenyum. Lalu merilis berita bahwa inti kristal juga bisa digunakan sebagai taruhan. Shen Yanxiao segera memahami rencana Qixia. Ya, ada banyak korps tentara bayaran di kota hitam, dan inti kristal di tangan mereka pasti akan memenuhi kebutuhanmu. Qixia menjelaskan, memang akan sangat menghemat banyak masalah jika ada orang pintar yang membantumu. Saya rasa metode ini mungkin saja. Namun, banyak siswa sekolah Roland Suci tahu bahwa kasino itu telah dimenangkan oleh kita. Jika kita membukanya ke dunia luar, beberapa orang yang cerdas akan segera menebak tujuan kita. Yan Yu masih ragu-ragu tentang rencana itu. Bab 262 Membuka Kasino, 3. Itu mudah saja. Saya hanya perlu mencari orang yang dapat diandalkan untuk membantu kami mengelola kasino. Setelah itu, kami akan mengatakan bahwa kami telah menjual kasino itu kepada orang lain. Ketajaman intelektual Qixia sebagai seorang pengusaha benar-benar tak tertandingi. Setelah sedikit masalah terakhir terselesaikan, kelima orang itu segera memutuskan untuk melaksanakan rencananya. Kasino bawah tanah yang telah ditutup selama hampir 2 bulan itu dibuka kembali setelah 3 hari. Dan tujuan bisnisnya tidak lagi terbatas pada siswa sekolah Holy Roland,
tetapi meluas ke kota-kota di sekitarnya. Ketika seseorang menyebarkan berita bahwa inti kristal dapat digunakan sebagai taruhan perjudian, sejumlah besar tentara bayaran mulai membawa inti kristal yang mereka simpan di gudang mereka ke kasino. Daripada emas dan perak asli, mereka lebih bersedia mempertaruhkan inti kristal hambar itu untuk hiburan mereka. Bagaimanapun, benda-benda ini tidak akan terjual habis dan hanya akan menempati tempat saat ditempatkan di gudang mereka. Tentu saja, para pemimpin setiap korps tentara bayaran utama bersedia membiarkan orang-orang mereka menggunakan benda-benda ini dan pergi ke kasino baru untuk mencoba peruntungan mereka. Dalam beberapa hari pertama, atas instruksi Kisia, manajer kasino sangat murah hati kepada para tamu. Dia telah membiarkan banyak orang yang mencoba berjudi merasakan manisnya kemenangan. Dan para tentara bayaran yang telah memenangkan banyak uang, dengan cepat menyebarkan berita tersebut, sehingga lebih banyak orang mulai mengambil stok inti kristal dan beberapa barang lainnya untuk ikut berjudi. Dalam seminggu, jumlah inti kristal yang dikumpulkan Shen Yanxiao telah mencapai 10.000. Selain inti kristal, beberapa bahan obat juga mulai masuk ke kasino. Hasil ini jauh melampaui harapan Shen Yanxiao dan Kisia. Setelah jumlah pelanggan stabil, manajer kasino segera menunjukkan keahliannya, mengumpulkan kembali sejumlah besar koin emas yang sebelumnya hilang ke kasino. Dan alih-alih kehilangan lebih banyak uang, jumlah koin emas yang dikumpulkan kelima orang dalam kelompok Shen Yanxiao setiap hari telah mencapai puluhan ribu. Kecepatan menghasilkan uang seperti itu benar-benar mencengangkan. Shen Yanxiao mengambil inti kristal yang mereka kumpulkan dan memberikan semuanya kepada Xiu. Berkat hal ini, kekuatan Xiu terus pulih dari hari ke hari. Akhirnya, setelah 1 bulan berbisnis dengan kasino, Shen Yanxiao berhasil mencapai tujuannya, membuatnya mampu melepaskan lapisan ketiga segel. Malam itu, Shen Yanxiao telah menyelinap dari sekolah Roland Suci dan diam-diam berlari ke kota hitam. Dia pergi ke sebuah hotel tempat dia memutuskan untuk bermalam. Adegan saat lapisan kedua segel dibuka masih jelas dalam ingatannya. Dia tidak ingin Tang Nazi dan Ling Xuan terkejut jika terjadi kecelakaan lain saat dia membuka lapisan ketiga segel. Di tengah malam, Shen Yanxiao duduk sendirian di dalam kamar hotel di kota hitam sambil menatap lilin di atas meja. Ia menarik napas dalam-dalam. "Xiu, kita bisa mulai." Shen Yanxiao meniup lilin dan duduk di tempat tidur. Dia perlahan menutup matanya sebelum rohnya masuk ke kedalaman jiwanya. Di dalam benaknya, samar-samar ia dapat melihat dua sosok yang samar. Saat ia secara bertahap memadatkan kekuatan spiritualnya, kedua sosok itu pun secara bertahap menjadi lebih jelas. Burung vermilion, yang berpenampilan seperti anak kecil, dengan angkuh menyilangkan lengannya di dada dengan dua kakinya tergantung di udara. Sepasang mata merah besar itu menatap tajam ke arah orang yang ada di seberangnya. Di sisi lain, ada sosok tinggi dan ramping, rambutnya yang menjuntai di sepanjang punggung dan bahunya seperti kain sutra hitam, hitam legam dan bercahaya, dan tanpa hiasan sedikit pun. Rambut hitam panjang itu melengkapi wajah seperti pisau yang muncul di mata Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengira bahwa dia telah melihat lebih banyak hal dari raut wajah Shen Xiu dan Kisia. Namun, saat matanya menatap wajah pria itu, barulah dia tahu apa arti kesempurnaan sebenarnya. Bab 263 Kejatuhan Para Dewa 1. Wajahnya sangat tampan dan sempurna, setiap inci wajahnya seperti ciptaan Tuhan yang paling sempurna, tidak ada sedikit pun cacat yang terlihat. Namun, yang membuat Shen Yanxiao lebih terkejut adalah sepasang mata emasnya yang berkilau seperti matahari. Mereka bening bagaikan kristal, seakan-akan dapat melihat menembus segala hal di dunia ini. Dibandingkan dengan mata yang menyala-nyala, sepasang mata itu begitu dingin, sehingga jika seseorang menatapnya, mereka akan merasa seolah-olah berdiri sendirian di waktu terdingin tahun ini, dengan udara dingin menusuk jantung mereka, hingga ke tulang-tulang mereka. "Xiu," Shen Yanxiao memanggil dengan ragu-ragu. Lelaki tampan itu menganggukkan kepalanya pelan, dan dalam sekejap ia tampak luar biasa megah dan tiada taraf. "Itu benar-benar kamu." Shen Yanxiao terkejut melihat pria yang tampak tragis namun tampan ini. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tetapi benar-benar menarik seluruh perhatiannya. Mengenakan jubah putih, dengan lengan kekarnya terekspos di hadapannya dan kaki telanjang menjejak kokoh di danau hatinya, dia bagaikan dewa yang telah mendarat di dunia fana. Sebelumnya, dalam benaknya, Xiu hanyalah bayangan yang samar-samar.
Dia telah membayangkan berkali-kali seperti apa rupa seorang pria dengan suara dingin dan kesepian. Namun, ribuan wajah yang dia bayangkan sebelumnya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan wajah pria di hadapannya. Xiu di depannya terlalu sempurna, bahkan jika burung vermilion yang sama menarik perhatiannya berdiri di sisinya, dia masih bisa menarik perhatian semua orang di tubuhnya. Jika vermilion bird merupakan gugusan api yang menyala-nyala dan menyilaukan, maka Xiu ibarat matahari yang unik di atas langit, yang senantiasa memancarkan hawa dingin yang kuat yang menyebar di hari yang dingin. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya, penampilan Xiu jauh melampaui harapannya. Penampakannya seperti itu sudah lebih dari cukup untuk membuat wanita seluruh dunia malu dan benci setengah mati. Ada apa? Suara dingin yang sama seperti sebelumnya keluar dari mulut Xiu, nadanya seperti angin dingin namun juga seperti suara alam. Shen Yanxiao diam-diam menelan ludahnya. Ia teringat kembali pada pria-pria tampan di layar lebar di kehidupan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Xiu yang berdiri di hadapannya, orang-orang itu hanya bisa digambarkan sebagai orang yang menyedihkan. Tidak apa-apa, aku hanya penasaran karena kali ini aku benar-benar bisa melihat wajahmu. Shen Yanxiao membanggakan dirinya karena bukan anggota perkumpulan yang hanya mengandalkan penampilan, tetapi di hadapan wajah yang begitu memukau, dia masih merasa sulit untuk tetap tenang. Xiu mengernyitkan alisnya sedikit. Semakin jelas raut wajah marahnya, semakin membuat jantungnya berdebar kencang. Seiring dengan pulihnya kekuatanku, kau akan menemukan lebih banyak hal. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat pantulan dirinya sendiri. Tidak ada riak di sepasang mata emasnya. Dia membantu Shen Yanxiao membuka segel, tetapi itu juga untuk membantu dirinya sendiri mendapatkan kembali kekuatannya. Dibandingkan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia mengabaikan hal-hal yang dangkal seperti penampilan seseorang. Apalagi yang akan kutemukan? Shen Yanxiao mengerjapkan matanya. Ia merasa bahwa dirinya sudah sangat tenang. Jika ia digantikan oleh wanita lain, melihat pria tampan yang tak tertandingi itu mungkin akan membuat mereka langsung pingsan karena kegembiraan. Jika kau bisa membuka lapisan kelima, aku bisa muncul di dunia nyata untuk waktu yang singkat. Jawab Xiu. Muncul di dunia nyata. Shen Yanxiao sedikit terkejut. Namun, meskipun dia terkejut dengan penampilan tampan Xiu yang tak tertandingi, dia segera menemukan masalah penting lainnya. Mata manusia mana yang berwarna emas? Bab 264 Kejatuhan Para Dewa 2. Matamu. Sudut mulut Shen Yanxiao sedikit berkedut saat dia menatap mata emas Xiu yang setengah menyipit. Sejauh pengetahuannya, warna mata orang-orang di dunia ini tidak berbeda dengan warna mata orang-orang di dunia sebelumnya, yang sebagian besar berwarna hitam atau coklat. Ras apa yang punya mata emas? Xiu tidak membuka mulutnya, tetapi burung vermilion yang terdiam di samping tiba-tiba berkata, aku tidak menyangka bahwa masih akan ada dewa yang hidup dari ras dewa saat ini. Jadi itulah alasan mengapa aku merasakan perasaan yang familiar darimu. Ribuan tahun yang lalu, kau pasti telah berpartisipasi dalam perang antara dewa dan iblis, benar kan? Xiu tidak menjawab pertanyaan Vermilion Bird, dia hanya berdiri di sana dengan tenang dan tidak bergerak. Sebaliknya, Shen Yanxiao merasa sangat terkejut dengan kata-kata Vermilion Bird. Dewa yang hidup, maksudnya itu apa? Ribuan tahun yang lalu, ras dewa dan ras iblis yang menguasai seluruh dunia telah melancarkan perang yang mengguncang dunia. Pertempuran sengit itu hampir mengguncang segalanya. Sungai darah dan mayat prajurit kedua ras itu terlihat di mana-mana. Dan karena perang itu, ras dewa yang dipuja oleh orang-orang hampir musnah. Satu-satunya dewa yang mampu bertahan hidup juga terluka parah dalam pertempuran itu. Namun, mereka hanya berhasil mempertahankan keberadaan mereka untuk waktu yang singkat dan tetap mati pada akhirnya. Ras iblis kembali ke dunia bawah sementara ras dewa mengalami kehancuran total. Perang antara dewa dan iblis telah membawa pukulan telak bagi seluruh dunia. Semua benua di dunia terseret ke dalam pertempuran itu. Manusia, peri, ras naga, semuanya telah bergabung dalam pertempuran melawan invasi iblis. Namun demikian, para dewa juga telah membayar kerugian besar dalam pertempuran melawan ras iblis. Perang yang berlangsung selama ratusan tahun menyebabkan dunia ini hancur. Hingga ribuan tahun setelah perang berakhir, manusia akhirnya membangun kembali rumah mereka. Akan tetapi, meskipun ras iblis telah kembali ke dasar dunia, para iblis yang naik ke tanah dan tertinggal di atas sebidang tanah ini telah mendatangkan penderitaan tak terhingga kepada manusia. Ras dewa telah musnah, dan para dewa yang tersisa telah terkuras kekuatannya,
yang segera setelah perang berakhir, juga telah tumbang. Selama ribuan tahun, ras ilahi telah menjadi legenda yang disampaikan dari mulut ke mulut. Apakah Xiu berasal dari ras dewa? Shen Yanxiao tidak berani mempercayai tebakannya sendiri. Setiap kemunculan dewa dari ras dewa akan membawa kekacauan besar ke dunia manusia. Alasan mengapa wilayah dewa memiliki status yang begitu tinggi juga karena kekuatan orang-orang di wilayah dewa adalah yang paling dekat dengan kekuatan suci para dewa ras ilahi. Jika seorang dewa yang hidup dari ras ilahi muncul di depan mata orang-orang saat ini, dikhawatirkan seluruh benua akan menjadi gila. Tidak masalah siapa aku, yang penting sekarang kita adalah sekutu. Xiu bisa merasakan gejolak hati Shen Yanxiao. Dia tidak berniat menjelaskan identitasnya. Masa lalu hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Dewa atau iblis, mereka telah lama menarik diri dari panggung sejarah. Sekarang dia hanya tinggal jiwa yang tinggal di dalam tubuh manusia. Kau benar, Shen Yanxiao tersenyum tipis. Apa bedanya jika dia tahu identitasnya? Yang penting baginya adalah dia bisa membuka segelnya. Jadi bagaimana jika dia seorang iblis? Vermilion Bird mengernyitkan alisnya. Ia menatap Shen Yanxiao yang tenang lalu melirik wajah Xiu yang tanpa ekspresi. Ia bergumam, perasaanku tidak mungkin salah. Tapi mengapa aku tidak bisa mengingat siapa dirimu? Jelas ada sedikit rasa keakraban di kedalaman jiwanya, tetapi tidak peduli seberapa keras ia berpikir. Ia tidak dapat mengingat identitas Xiu. Bab 265 Kejatuhan Para Dewa 3. Tidak perlu berpikir lebih dalam. Apapun identitasmu, bagiku itu sama saja. Shen Yanxiao terkekeh. Jika dipikir-pikir, bukankah identitasnya sebagai orang yang bertransmigrasi juga akan membuat orang-orang terus-menerus terkejut? Xiu memperhatikan bagaimana Shen Yanxiao menggerakkan bibir bawahnya sedikit. Apakah kamu siap untuk membuka lapisan ketiga segel itu? Shen Yanxiao mengangguk, lalu perlahan-lahan melepaskan jiwanya dari kedalaman jiwanya. Melihat ruangan yang kosong, dia menarik dan mengembuskan napas pelan. Aku tidak tahu seberapa sakitnya kali ini. Rasa sakit sebelumnya karena membuka segel kedua masih segar dalam ingatannya. Dia tidak dapat memprediksi perasaan apa yang akan dia rasakan kali ini. Tak lama kemudian, ia merasakan bahwa segel di lengannya perlahan-lahan memancarkan panas, yang tidak terpancar keluar dari tubuhnya, melainkan menjalar langsung ke dagingnya lalu ke sumsum tulang. Shen Yanxiao diam-diam menggigit bibirnya. Dia telah mempersiapkan diri untuk menahan rasa sakit yang akan datang, tetapi sedetik kemudian, seluruh tubuhnya bergetar dan langsung jatuh ke tempat tidur, kehilangan seluruh kesadarannya. Di dalam jiwanya, burung Vermilion sedang menunggu di samping Xiu. Mata merahnya dipenuhi dengan keheranan. Apa yang telah kau lakukan? Merasa tuannya pingsan, Vermilion Bird segera meningkatkan kewaspadaannya. Bukannya Shen Yanxiao tidak percaya pada Xiu, tetapi pria misterius ini benar-benar membuatnya merasa berbahaya. Shen Yanxiao mungkin tidak menyadarinya, tetapi pada saat ini, kekuatan spiritual Xiu jauh lebih unggul daripada dirinya. Kekuatan yang begitu dahsyat dapat membuat Xiu mampu menduduki tubuh Shen Yanxiao secara paksa, dan menjadi pemilik baru tubuhnya. Namun, burung Vermilion jelas menyadarinya. Karena dia dan Xiu sama-sama berada di dalam tubuh Shen Yanxiao, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Xiu. Jika kau berani menyakitinya, aku akan membakar jiwamu hingga berkeping-keping. Meskipun Shen Yanxiao mungkin bukan tuan yang baik karena dia sering menindasnya, burung Vermilion tetap tidak akan membiarkan siapapun melukainya sedikitpun. Sekumpulan api yang menyala-nyala di telapak tangan Vermilion Bird saat dia dengan cermat memperhatikan setiap gerakan Xiu. Saat dia melihat Xiu melakukan sedikit gangguan, dia tidak akan ragu untuk menyerang. Xiu melirik acuh tak acuh ke arah burung Vermilion yang gugup, dan juga segera menarik kembali garis pandangannya. Jika kesadarannya tidak disegel, rasa sakit karena membuka lapisan ketiga segel itu akan membuatnya menderita. Vermilion Bird terkejut. Dia tahu kekuatan Seven Stars Locking Moon. Setiap lapisan segel akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, dan semakin tinggi lapisannya, semakin kuat rasa sakitnya. Jadi, tampaknya pendekatan ini sangat baik untuk Shen Yanxiao. Xiu tidak menjelaskan lebih lanjut kepada Vermilion Bird. Dia memejamkan mata dan perlahan-lahan membangkitkan kembali jejak kekuatan yang baru saja dia dapatkan kembali beberapa waktu lalu. Tiba-tiba, cahaya keemasan gelap terpancar dari tubuhnya, menerangi danau hati. Burung Vermilion tercengang melihat perubahan pada tubuh Xiu. Kekuatan ilahi ras ilahi adalah kekuatan suci tertinggi.
Cahaya keemasan itu adalah tanda kekuatan para dewa. Namun, cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh Xiu tidak murni dan agak rusak. Dia bisa merasakan bahwa cahaya yang memancar darinya bercampur dengan sesuatu yang dia benci. Perasaan ini tidak akan pernah bisa dipancarkan oleh ras dewa, tapi warna mata itu jelas merupakan simbol para dewa. Burung vermilion mengamati gerakan Xiu dengan penuh kehati-hatian. Hatinya merasa sangat kesal. Siapakah orang misterius ini pada akhirnya? Di dunia ini, seseorang yang mampu membuka Seven Stars Locking Moon seharusnya sudah lama tidak ada. Sinar emas gelap itu secara bertahap menutupi mata Vermilion Bird, meluas ke seluruh tubuh Shen Yanxiao.